Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, kita baca doa dulu agar pembelajaran ini lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ya. Baik, selanjutnya anak-anak mengisi dulu daftar hadir. Bapak sudah men-share list daftar hadirnya di WA Group. Jika sudah semua, untuk memupuk semangat dan rasa cinta kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak, untuk materi kali ini, Bapak akan memaparkan mengenai ekosistem dari tema 5, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Selanjutnya, untuk lebih terarah, maka Bapak akan memaparkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah 1. Dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui gambar teks, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Setelah melihat gambar dan teks, siswa mampu mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar dan tepat dengan melengkapi bagan. 3. Siswa mampu menyajikan teks non-fiksi tentang hewan yang dipilih dan sebagai permulaan jaring-jaring makanan secara tepat dan mandiri. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Bagaimana? Siap? Baik. Untuk lebih terarah lagi, bahan ajar harus kalian baca sebagai panduan. Bapak sudah men-share di WA Group. Tinggal kalian klik, simpan, lalu buka. Bagaimana, mudah kan? Bagaimana, masih ingat dengan materi sebelumnya? Dengan tujuan mampu melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan bersama, memajang karya dan menilai karya. Bagaimana menentukan musyawarah itu? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari kemarin menjadi bekal untuk mempelajari materi sebelumnya. Bagi anak-anak, kita sudah tidak sabar masuk ke materi inti. Coba amati gambar yang Bapak tampilkan ini. Bagaimana? Ada tanggapan? Ya, benar. Gambar ini adalah seorang petani menggarap sawah. Memakai kerbau, tempatnya di mana ini? Di sawah, benar. Ada petani, ada kerbau, ada burung juga, ada belut, benar. Nah, ini yang disebut salah satu bagian dari ekosistem. Pintar. Coba amati dan baca teks ekosistem ini. Setelah membaca teks tadi, apa yang kalian pikirkan? Pikiran apa yang muncul setelah membaca teks tadi? Ya, benar, tentang ekosistem, hubungan timbal balik, dan lain-lain. Apa yang kalian pikirkan itu yang lebih dominan di pikiran dan bisa menyimpulkan sendiri, itulah yang disebut dengan pikut. Apa itu pikut? Betul, pikiran utama. Bisa juga gama, gagasan utama. Ada lagi kalut, kalimat utama. Ipok, ide pokok. Dan masih banyak istilah-istilah lain tentang makna kalimat utama. Tapi sama-sama saja, kalimat utama ini menjelaskan atau ide pokok paragraf ini adalah kalimat yang menjiwai suatu paragraf, kalimat yang mendominasi dalam sebuah paragraf, biasanya ada di awal, ada di akhir, atau campuran. Tergantung kalimatnya. Nah, anak-anak, coba kalian temukan pikiran utama, teks dituangkan di LKPD. Ya, baik. Selanjutnya, dari bacaan teks ekosistem tadi, Bapak teringat akan komponen ekosistemnya. Komponen ekosistem diantaranya ada individu, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Oh, terlewat tadi ya, populasi. Jadi, dari yang paling kecil, individu saling berinteraksi, membentuk sebuah populasi. Interaksi antar populasi disebut komunitas. Lalu, interaksi antar komunitas membentuk apa yang disebut dengan ekosistem. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Bagaimana? Apa saja gambarnya?
Ada sawah, ada sungai, ada gurun. Bagaimana? Ada yang sudah pernah mampir ke sini? Pasti sudah. Bagaimana keadaan di ketiga tempat ini? Apa yang bisa kamu lihat di sini? Di sini, dan di sini. Nah, perbedaan dari ketiga tempat ini bisa dilihat dari apa yang ada di dalamnya. Interaksi antar makhluk hidup itu bisa kita lihat di ketiga tempat ini. Misal di sawah, ada padi, jagung, dan juga hewannya. Adapun hewan yang ada di sawah adalah hewan yang seperti kalian pernah lihat. Belalang, katak, serangga, tikus, burung, belut, ular, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita ke sungai, seperti di sungai juga ada tumbuhannya. Ada gangga, kangkung liar, eceng gondok, lumut, dan lain sebagainya. Binatangnya juga ada, siput, keong, permis, udang, ular, serangga, dan lain sebagainya. Kita ke gunung, di gunung juga ada pohon kaktus, pohon kurma, ular, tikus, kadal, dan serangga. Nah, anak-anak, ternyata perbedaannya bisa kita lihat dari jenis makhluk hidupnya itu sendiri. Kenapa burung, katak, belalang banyak ditemui di sawah? Karena jenis makanannya juga banyak di sana. Lalu kenapa keong, eceng banyak ditemukan di sungai? Karena banyak di sungai makanannya keong, eceng lebih tumbuh subur di sana. Lalu di gurun juga, dan lain-lain. Itu berarti menandakan bahwa makhluk hidup menempati suatu tempat tergantung dengan keadaan makanannya. Baik anak-anak, lalu apa yang dimakan di sawah, di sungai, atau di gurun? Mari kita amati gambar ini. Ada gambar apa saja anak-anak? Betul, ada belalang, ada ular, ada burung atau ayam. Burung atau ayam sih ini. Nanti Bapak kasih tahu ya. Nah, betul. Tadi ada yang bilang belalang. Belalang banyak hidup di sawah. Karena belalang pemakan tumbuhan tadi. Itu yang disebut dengan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan. Lalu tadi ada yang menyebut ular. Ular lagi di mana? Itu lagi di mana ya? Coba. Lagi di sawah? Ya, bisa jadi. Tapi bukan memakan padi. Ular lebih suka memakan tikus, katak, burung, dan lain. Karena ular disebut karnivora, memakan daging. Selanjutnya tadi ada yang menyebut hewan apa? Burung atau ayam? Itu namanya hewan ayam-ayaman. Bukan ayam bohongan ya. Hewan tersebut di sawah bisa hidup, dia makan padi, dia juga bisa makan cacing. Pokoknya segala. Maka hewan tersebut digolongkan hewan pemakan segala atau disebut omnivora. Nah, coba kalian isi kolom tersebut, tulis hewan-hewan yang kalian tahu saja, lalu golongkan hewan jenis pemakan apa. Apakah herbivora, karnivora, atau omnivora? Baik anak-anak, Bapak tadi menyebutkan hewan ayam-ayaman ya, ayam-ayaman. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, coba lihat teks non-fiksi tentang ayam-ayaman ini. Nah, bacaan tentang ayam-ayaman tadi termasuk kepada bacaan teks non-fiksi. Kenapa? Karena teks non-fiksi berisi tentang fakta-fakta yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan, itu berdasarkan penelitian dan bisa dibuktikan. Selanjutnya, kalian juga harus coba membuat teks non-fiksi, judulnya tentang hewan apa saja bebas. Boleh kalian tadi yang dipilih dari tabel yang kalian masukkan. Baik, ya anak-anak, rupanya kita ada di penghujung pembelajaran. Bagaimana? Udah paham kan apa yang Bapak tadi sampaikan? Bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bagus. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Ya, bagus. Setelah tadi kita belajar, ternyata kita semakin paham dan mengerti bahwa apa yang kita pahami sekarang ternyata kita juga mengalaminya. Cuman kita tidak menyadarinya. Bahwa setiap apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan ada ilmu, ada hikmah dan makna yang harus kita petik. Dan Allah pun memberi isyarat setiap apa yang diciptakannya ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Anak-anak, nah karena kita sudah belajar, maka Bapak akan memberi tugas untuk kalian supaya Bapak tahu apakah kalian benar-benar paham atau tidak. Coba kerjakan soal yang telah Bapak share di WA Group. Masuknya melalui Google Chrome.
Link sudah Bapak bagikan. Dan untuk materi selanjutnya, esok hari masih dengan tema ini, namun pembelajarannya kedua. Ingat, jangan lupa tugasnya upload di WA Group ya, dan tetap semangat. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi lagi Indonesia Raya, supaya kita tetap semangat dan semakin cinta dengan tanah air Indonesia. Demikian materi kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa besok lagi, dan tetap jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan salam untuk Bapak Ibu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.